Ya, selamat sore. Kita berjumpa kembali di channel Firdaus Water Treatment. Pada kesempatan ini saya ada kedatangan dari Sorong, Pak ya. Sorong Selatan. Sorong Selatan ya. Tepatnya di mana? Di Kota Teminabuan. Kota Teminabuan. Oke. Di sini kita akan bekali ilmu ya, atau namanya pemahaman. Karena pada dasarnya yang namanya buat suatu proyek pasti konsumen itu punya pilihan yang banyak karena di internet ya. Yang makanya ada timbul pertanyaan, Pak, standarisasi ini seperti apa? Kayak gini, Bapak mau mengajukan pertanyaan apa karena masih blank. Iya. Apalagi mau memilih ini tepat nggak, bingung juga. Kenapa? Pertanyaannya apa, mau Bapak ngecek kan itu masih ngeblank. Saya akan bantu Pak ya. Bantu bagaimana konsumen itu pandai, cerdas, objektif terhadap pilihannya ke penyedia jasa Pak ya. Barometernya seperti ini, saya memberikan ulasan. Satu, sudah berapa lama lifetime-nya dia ngurusin bikin pabrik? Minimalnya 5 ke atas lah. Kalau saya udah di atas 15 tahun Pak ya, karena usia saya sudah lumayan. Keduanya, dia bisa keseluruhan nggak ngurusnya. Contoh, keseluruhan itu ya. Jadi poinnya bukan nomor satu deal transaksi, bukan. Saya berkewajiban memberikan pemahaman bahwa pabrik itu begini, alurnya harus begini. Siap nggak kerjasama, kan gitu bahasanya. Kalau nggak siap kerjasama, kita juga repot Pak. Di sisi lain Bapak SNI ingin lurus, tapi Bapak nggak lurus, susah Pak. Titik temunya, betul Bapak? Contoh, di tempat itu harus ada misalkan drainase, harus ada sekat, harus misalkan temboknya dicat dengan anti air ya, atau di keramik. Bapak nggak nurut, misalkan Pak ya, saya juga akan menolak mau SNI. Kenapa? Saya nggak akan bermasalah, SNI itu nggak akan lurus karena ada poin-poin yang tidak diikuti. Nah ini proses namanya disebutnya kerjasama ya. Satu itu. Kedua tadi lifetime penyedia jasa itu sudah profesional, pengalaman, detail, baik spesifikasi Pak ya. Contoh kayak gini Pak ya. Bapak ini bisa buktikan. Ini ada teknologi untuk mineral, ada teknologi untuk RO. Nah, saya memberikan ulasan di WA, Pak tolong dicek air bakunya. Bapak bawa airnya kan. Nah, kedua, bikin merek. Kenapa? Karena kalau ini dilalui, baru tahap kedua, Bapak datang ke Tangerang. Atau tidak ada datang pun, ada perwakilan orang Jakarta, orang yang dekat, silahkan datang. Biar apa? Urusan kepercayaan, saya tidak akan memohon. Betul nggak? Pak harus percaya, nggak usah. Bapak percaya, alhamdulillah. Nggak percaya juga, alhamdulillah juga. Kenapa? Saya punya kewajiban moral Pak. Apa? Ketika janji, ya kita datang. Ketika nggak bisa datang, tolong Pak nggak jadi, maaf. Karena kan proses orang tuh mau ketemuan ada jadwal ke yang lain depending, proses waktunya juga, tenaga juga terkuras Pak ya. Betul nggak? Jadi saling menghargai lah. Di sini antara agreement ketemuan harus betul-betul komitmen lah terhadap janjiannya, itu yang perlu kita pegang Pak ya. Ketiga, keempat, tatkala semua alur yang saya jelaskan di sini pada akhirnya apa? Saya ketemuan itu ingin menemukan titik nyambungnya di mana. Karena bikin pabrik itu bisa dua konsep. Mau dibikin berdasarkan market terbentuk atau demand terbentuk, betul nggak? Misalkan gini, demand cuma cup doang, apakah mau cup saja, itu pilihan. Atau dengan galon, itu juga pilihan. Tapi cup umumnya Pak ya, cup dulu, karena apa? Botol dengan galon di pending. Tergantung pilihan konsumen. Cuma saya memberikan tip, apa? Bikin pabrik itu, ini teori ya Pak ya, mau bikin kecil, mau sedang, mau besar,
capeknya sama, hasilnya beda. Betul nggak Pak? Satu itu ya. Kedua, bermain pabrik, Anda pilih misalkan yang kecil, dualen, karena budget. Tapi tetap, hitungan beli bahan baku nggak bisa sedikit. Betul nggak? Anda dibatasi, namanya disebutnya minimal order dari pabrik. Contoh, mau bikin lid yang tutupnya gelas, itu kalau dualen 100 roll. Silahkan tanya ke. Kedua, pembayarannya cash. Makanya ketika konsumen itu nggak datang ke workshop, mau bicara bikin pabrik, banyak teori kalau nggak dipercaya percuma. Betul nggak Pak? Percuma, kenapa? Kita perlu teori tapi perlu bukti dong. Oh Bapak datang, oh iya, cupnya ada, mesinnya ada, water tipenya ada, semua akan saya jelaskan. Kemudian saya tambah lagi tadi mengenai nyinggung ya, bahwa parameter orang yang mau atau Bapak pilih, tolong bijak dan objektif. Bijak dan objektif. Jadi tidak menomorsatukan di harga. Harga variabel atau variatif, betul nggak? Cuma selisihnya di berapa, kenyamanannya dianggap berapa, safety-nya dianggap berapa, itu kan poinnya konsumen yang nilai, betul nggak? Kayak gini, jangan terjebak murah, tahu-tahu apa? Ada kejadian, dan ini akan terjadi. Saya pasang pabrik, mesin kapnya sudah beli ke orang lain, tapi orang yang jualnya nggak mau pasangnya. Nah, berarti apa? Dia cuma jual pindahin barang, nggak mau pasang, ngapain murah? Nggak dipasang, nggak diajarin, apalagi tidak jelas tanggung jawab bisa servisnya, betul nggak? Nah ini poin ya, biar konsumen apa ya, bukan pandai, namanya objektif. Beda ya Pak ya, pandai dengan objektif Pak ya. Jadi objektif itu layak nggak ini tuh dipercayakan, bahasanya layak. Oke, saya lanjut mengenai ini baru pemanasan Pak, sudah banyak ya pemanasan ya. Silahkan Bapak tanya, saya akan jawab mungkin untuk dokumentasi laporan nanti repot ke atasan. Silahkan Pak tanya. Ya, ini kebetulan kami juga Agak dekat kan? datang ini kan atas apa namanya, kita diminta bantu sama calon apa namanya owner ya. Oke. Calon owner untuk datang apa namanya melihat apa namanya mesin khususnya untuk pabrik untuk cup yang kemarin apa namanya, kalau bisa tuh yang di atas 8 apa nozzle. Oh iya ya, 4x2 lah, Ya. 8 led. Nah, ini di sana kebetulan di terminal 2 itu kebetulan untuk pabrik ini belum ada. Apa namanya, mekanika ini belum ada. Yang adanya tuh ada di Kota Sorong yang jaraknya kurang lebih 160 kilo. Wow, dari Terminal Buan. Ya. Nah, jadi untuk kalau dari Terminal Buan belinya lagi ke Kota Sorong, otomatis kan kalau kita hitung harga jualnya di Terminal Buan, otomatis sudah. Jangka berapa produksinya? Itu di terminal di Sorong itu sudah angka 22.000. Ya, bagus, bagus. 22.000. Jadi kalau dijual ke Terminal Buan di Sorong Selatan, otomatis sudah di atas angka itu. 22, di atas 22. Iya, di atas 22. Itu di Karena pabrik, dari pabrik, dari harga pabriknya itu? dari pabriknya dia cuma melayani penjualan di situ di pabrik, dia tidak antar. Oh, nggak antar, dia harus istilahnya bawa sendiri, Kita jemput sendiri ke pabrik. bawa sendiri barangnya. Nah, Oke. Jadi ini apa namanya, dari calon owner ini melihat peluang untuk air kemasan gitu. Oke. Jadi beliau memintakan kita ke sini, minta bantu kita ke sini untuk melihat apa namanya mesinnya. Oke. Nah, kira-kira Bapak pilihnya mau supaya 4 nanti kan kali kita dua len juga ya? memberikan informasi ke sana. Bapak mau supaya- 4 kali 2 len ya? Atau 4 len? kalau- Bapak kapasitas yang per hari kalau mau bisa- berapa? Nah, itu yang kalau bisa yang 4x2. Oh, 4 kali 2 itu sekitar per hari ya? Iya. 1.550 dos Pak, itu minimal Pak, bisa ditaikin lagi. Kalau Bapak masih ada waktu mau trial, nanti saya kontak dulu ke gudang, bisa kita jajan di gudang. Karena
selain di sini kita gudang yang ada di YouTube itu Pak. Makanya kan saya harapan ke sini, saya mau lihat dia punya prosesnya. Iya, oke. Mau lihat prosesnya, artinya mau langsung melihat. Artinya kita oke lah, kita sudah lihat dia punya fabrikasinya, sudah lihat tadi proses pembuatannya kan. Iya. Tapi yang kami mau lihat mesinnya, langsung kita mau lihat contoh untuk prosesnya itu gimana. Iya. Nah, itu yang kita mau. Iya. Kayak kita lihat alur prosesnya tuh ya kan. Oke. Bapak mau tanyakan berarti alur proses Pak ya? Iya, alur prosesnya supaya dari situ ini kan kita tidak bicara lagi nanti dia ini begini, artinya pembuatan mesinnya model begini, tidak. Kita mau lihat barang jadinya, mesin jadinya, terus prosesnya. Ya. Prosesnya. Karena ini kan calon owner kebetulan maunya kalau bisa tuh cepat kita ini kan. Makanya kita pun juga datang ke sini untuk mau lihat dia punya itu. Kalau ya, Bapak kalau bisa besok masih ada di Jakarta nggak? Mau cek kita ke gudang nggak? Itu gudangnya itu di sekitaran Jakarta atau di Tangerang, Pusat Tenggara dekat bandara. Ada waktu nggak? Dekat bandara atau dekat bandara. Jadi gini sebetulnya ya. Dekat bandara. Di YouTube, saya sudah banyak presentasi ya. Jadi barangnya ada ya, 4x2 lane. Tapi kalau Bapak ada waktu, boleh besok kita janjian jam berapa kita ketemuan di gudang. Nah, sebenarnya saya maunya tuh yang begitu. Yang langsung di ininya langsung. Ngecek. Jadi gini Pak. Ngeceknya. Supaya kita nanti bicara di situ bagaimana dia punya proses sampai di terminal buahnya. Dari gudang sampai ke terminal buahnya, terus sampai dia punya bahan-bahan baku semua yang harus disiapkan plus izin-izinnya. Jadi gini, harganya akan saya jelaskan ya. Ini pembelajaran buat konsumen ya. Ada pelaku penyedia jasa AMDK seperti saya, ada sebagai pelaku importir. Saya bawa dulu ke sini kenapa? Importir tidak ada nyeting kayak begini Pak. Tidak ada nyeting bikin conveyor. Tidak ada nyeting bikin ozon, ada di belakang ozon. Nggak ada. Di sini komplit. Bentuk mesin cupnya ada. Alur proses yang akan saya rakit dan pasang ini tinggal pasang Pak. Betul nggak? Kenapa? Konsumen hanya menyiapkan tandon plastik 5.000 mungkin berapa biji, standar berapa biji. Siapkan listrik. Kita kesini itu untuk memberikan namanya edukasi bahwa persiapan bikin pabrik itu dari administrasi seperti ini. Kemudian datang Bapak ke sini untuk melihat, oh ini Pak alat ini alat tergantung juga airnya Pak, betul nggak? Misalkan gini, ada air dari gunung, tergantung TDS ya. TDS-nya agak tinggi nih. Nanti saya misalkan tinggal kontak, Bapak mau pertahankan mau jadi mineral atau mau lebih bagus dari mineral, itu kan pilihan, betul nggak? Kenapa? Begini, makanya saya kalau diimportir alat ini nggak ada, karena dia hanya datang dari Cinanya itu dia satu peti itu 3 mesin, nanti dia buka baru dirakit. Makanya saya ketika janjian dengan konsumen tes mesin, betul nggak? Bapak pesan mau 4x1 ya kasih 4x1. Bapak pesan 4x2 ya sesuai dengan 4x2. Tinggal menjelaskan kayak di sini mesin itu ada yang mekanik tanpa menggunakan kompresor. Tapi kalau mau yang semi pneumatik menggunakan kompresor. Pertanyaan muncul, Pak kelebihannya apa kalau pakai kompresor? Satu, mesin nggak terlalu berisik. Kedua, kecepatan agak beda dengan mekanik. Ketiga, perawatannya agak mudah dibanding yang mekanik. Daya tahan agak lumayan semi pneumatik, harga juga beda, betul nggak? Tinggal saya menjelaskan ini, Bapak mau pilih yang mana? Oh, pilih yang ini, oke. Nanti kita agendakan. Kalaupun Bapak misalkan sibuk di YouTube banyak Pak, saya nih ya 4x2 lane, nih saya pasang di kalau nggak salah 4x2 lane di Pingrang, di Sampit ada. Apa? YouTube-nya saya udah kasih di YouTube Firdaus Water Treatment. Tapi itu ketinggalan ya. Udah HP tadi sama. Jadi
Di YouTube itu udah jelas. Jadi Bapak mau ketemu di gudang, ayo. Mau di workshop, ayo. Yang penting poinnya kalau sudah datang di workshop, akan semua ada di sini. Iya. Dari ini saya persiapan buat sidrap sama nunukan nih. Ini ini mineral Kalau ini untuk apa nih? Oke, kita jelaskan nih, kita jelaskan. Ini penjelasannya begini. Pertanyaannya begini. Pak, saya mau bikin pabrik. Mau dibentuk berdasarkan market yang ada atau mau dihitung budget yang ada atau mau dihitung yang aman? Itu beda, Pak. Kalau yang hitungan Pak berdasarkan budget, inilah contohnya. Budget low, tapi teknologi sudah high. Apa high-nya? Contoh, kita menggunakan pompa stainless, kita menggunakan multi cartridge, kita menggunakan teknologi ultrapitasi atau RO, kita menggunakan namanya heksagonal. Itu kan teknologi Pak untuk meracik air itu agar enak dan segar. Nah, kita akan tanya lagi mengenai alur proses. Kalau diimportir nggak ada mesin ini, makanya Bapak harus datang ke sini supaya Bapak saya kasih spek ini barangnya. Nah, saya akan jelaskan. Pabrik itu nggak bisa dihemat kayak depot. Pak, saya ingin murah. Listriknya mencolok aja. Saya tolak, saya nggak mau. Kenapa? Urusan nanti kebakaran gimana? Betul nggak? Kan kalau yang namanya listrik kayak gini, ini kan semua dibikin aman. Untuk mesin kap ada nanti bisa ya, bisa mau di satu modul ini atau terpisah silakan. Tapi kalau ingin hemat biaya, ini satu ini modul untuk mesin kap semua di sini. Ya hemat gak dua panel ya Pak ya. Nanti ini buat mesin kap boleh, mau piring botol, galon siap. Semua mesin ada di panel sini semua. Jadi aman semua. Nah, satu itu dan bekerja otomatis. Selain itu isi ini harus juga objektif, konsumen itu pintar. Ini ada yang nawarin lebih murah Pak, ini. Bapak tanya, isinya apa? Kalau isinya silika atau jeolit itu murah. Saya terus terang ya, kalau ada komputer lebih murah, tanda tanya. Ada standar-standar. Tanda tanyanya apa? Kalau dia kayak batuannya silika atau jeolit itu kan murah. Saya menggunakan super manganis yang kelasnya beda. Supaya apa? Menangani si posisi air yang sumber dari air tanah itu kayak ada zat besinya, mangannya, kadmiumnya. Ini teratasi oleh apa? Oleh media satu. Kalau airnya kurang begitu segar, nanti media dua, karbon aktif. Kalau ada misalkan zat kapur, kemudian ion positifnya ada yang tinggi kayak nitrat, nitrit, shortener solusinya, betul nggak? Isinya harus jelas, berapa sak, betul nggak? Nah, jadi saya proses menjelaskan bahwa selain rincian speknya, isinya juga jelas, kemudian kubikasinya jelas, betul nggak? Contoh begini, ada orang nggak paham, misalkan filternya kecil tapi pompa dikasih gede, salah. Bukannya nyari tapi dia ngebor, betul nggak? Kayak begini, dia ngakalin dimensinya filter kecil, kubikasinya besar, nggak bisa. Jadi harus seimbang. Kayak gini lah. Ada dia punya ini sebenarnya. Kayak gini lah, Bapak punya bodi misalkan mobil kecil 1000 cc, tapi mesinnya dikasih yang 2500, gini Pak, betul nggak Pak? Karena nggak imbang. Mobil kecil dikasih cc-nya gede, beda mesin, kayak gitu. Nah ini juga sama Pak ya. Jadi selain ke arah budget, ke arah proporsional sesuai dengan komposisinya, itu disebutnya ya. Kayak gini, ini isi kalau di super manganis antara 75 sampai 85 itu net bersihnya. Ada sisa segini, ini buat rongga udara. Kalau ada yang jual lebih murah, tanyain isinya apa, kualitasnya berapa sak. Nah ini kan menjadi namanya disebutnya itu proses pembelajaran, mana yang jujur, mana yang nggak jujur, mana yang transparan, mana yang tertutup, betul nggak Pak? Nah ini hanya saya ngasih ilmu nih bahwa saya layak nggak, Bapak yang nilai. Tapi ketika saya terbuka, ketika saya menjelaskan detail, silakan konsumen menilai seperti itu ya. Kemudian
Pemasangan rapi, kayak otomatis, kayak rapi. Apa yang terlewat? Training. Karena tanpa training, tanpa ada duplikasi saya mengajarkan bagaimana mempertahankan kualitas bagus kalau perawatnya nggak tahu. Nah, sekarang tahu, tapi tidak dilakukan. Banyak Pak. Betul nggak Pak? Banyak kayak pintar tapi pintarnya nggak digunain, nggak dapat duit Pak. Karena pintarnya nggak digunakan. Betul nggak? Atau digunakan tapi nggak dipercaya. Sama juga bohong Pak. Pintar, banyak yang pintar tapi nggak punya duit. Kenapa? Nggak dipercaya. Nah, permasalahannya dipercaya apa? Banyak faktor. Betul nggak Pak? Mungkin nggak jujur, mungkin banyak muslihat, mungkin banyak yang ditutup-tutupi. Betul nggak Pak? Sehingga konsumen itu nggak percaya. Ya itu realitas ya. Betul nggak? Nah, sekarang silakan. Ada yang mau ditanyakan. Barusan saya alur proses sudah mendekati ke arah yang saya jelaskan. Ini saya bilang begini. Ini ada proses pertama. Tandon pertama masuk dulu tandon, nanti ditarik dengan pompa masuk ke filter ini, lewat cartridge ini masuk ke tandon setengah jadi. Tandon setengah jadi nanti ditarik lagi pompa, tergantung airnya. Kalau airnya kurang bagus, TDS-nya tinggi, biasa saya menggunakan dipus osmosis. Contohnya apa? Di belakang tuh Pak, ya itu ada membran, ya membran yang kesan itu melintang tuh Pak, belakangnya. Itu membran Pak, ya, yang matiin. Ah, ini mineral contohnya. Nah, jadi ketika Bapak datang ke sini bawa air baku, biar Bapak itu, saya tuh nawarin yang mana, yang mineral atau tergantung air bakunya. Oke. Jadi ini kan awam, ya kan. Jadi sementara kan kita juga bawa air baku. Ya. Nah, jadi kita nanti kira-kira mesin yang mana, ya kan, kira-kira yang cocok. Betul. Nah, yang cocok untuk Yeah. dipakai di sana. Ya. Nah, terus untuk kapasitasnya itu yang tadi saya bilang mungkin yang 4x2. Nah, Ya kan. Nah, oke. Untuk sementara yang itu. Nah, kira-kira yang bagusnya tuh yang gimana? Oke, sekarang gini, kita sekarang belajar menghitung Pak ya. Belajar menghitung. Mau hitungan real, mau hitungan budget, mau yang murah, itu kan pilihan konsumen. Tidak, kalau kita yang real-nya saja. Contoh ya. gini, saya akan hitung ketika pertanyaannya begini, Pak, kalau saya pilih mesin cup 4x2 len, mesin apa yang harus saya siapkan dan publikasinya berapa? Begitu ya pertanyaannya Pak ya. Nah, sekarang 4x2 len itu kemampuannya 1550 dus dikali 11 liter sama dengan berapa? 17.050 liter Pak per hari. Sekarang dibagi per jamnya, dibagi per jam per 8 jam. Nah, per jamnya air itu harus menghasilkan 2 kubik 131 liter Pak. Betul nggak? Ini teori real Pak. Teori real kayak gini. Bapak siapkan mesin ini kebutuhan airnya sejamnya itu harus segini. Pertanyaannya begini, Pak, cocok nggak water treatment yang ada di Bapak ini untuk menopang ini? Kalau saya bicara jujur, nggak cocok. Kenapa? Ini cocoknya untuk 4x1 atau 2x len. Betul nggak? Kenapa? Karena hitungan mau dibohongin juga tetap ketemu nanti itunya pembodohannya. Jadi kita ini kan artinya awam. Ya. Jadi kan yang lebih tahu kan. Betul. Jadi kira-kira tuh yang mana yang cocok untuk ya dipakai? Kalau 2 kubik, kalau per jamnya 2 kubik atau 2100 liter, ini minimal filternya yang 16 in Pak ya. Kenapa 16 in cocoknya ini supaya media yang di dalamnya lebih banyak, kemudian jangka pakainya lebih lama. Betul nggak Pak? Itu jawabannya Pak ya. Kemudian nanti hitungannya akan nyambung ke kalau air bakunya bagus bisa mineral. Mineral kelebihannya gini Pak. Bapak punya 10 liter diproses, ya hasilnya 10 liter lagi Pak. Kalau mineral. Tapi kalau demineral, Bapak punya 10 liter diproses, 4 liter hasil, 6 liter terbuang, itu reject. Paham Pak ya? Jadi kalau main RO ada hitungan seperti itu. Nah, ketika pertanyaannya akan muncul begini,
Pak, bagus mana? RO dengan mineral, ya tergantung air bakunya. Kalau air bakunya bagus, saya akan arahnya mineral. Kenapa? Contoh kayak di Sumba, ada di YouTube Sumba, ya. Sumba itu TDS-nya 80-an. Ya. Tatkala kendalanya hanya kapur, itu kapur umum, Pak. Yang namanya di gunung, kalau Bapak di Sorong itu mungkin karena daerah tanahnya beda dengan Jawa, mungkin kayak semacam tembaganya ya, agak tinggi ya kan, betul nggak? Jadi ada kapurnya ada. Nah, kalau nggak salah, softener ini yang isinya buat menghandle kapur, tatkala ini dirawat dan TDS rendah, nggak usah RO, nanti racikan segar dan rasanya pakai itu, Pak, mineral plus ya. Ada yang ini contohnya tuh, Pak, tuh ya. Oh, ada. Nah, itu ada batuan khusus, Pak. Itu untuk meracik ketika nanti setelah jadi proses mau utapitasi, mau RO, saya pasang itu. Ada batuan ekstra ya, yang membuat air itu lebih enak. Kayak contoh begini, air itu nggak pahit itu karena pH rendah. 6 di bawah 6,5 itu pahit, Pak. Otomatis ketika saya sudah cek labnya kurang ini, saya tambahkan. Jadi di lab itu begini, Pak. Kalau bahasa rapatnya gini, kalau sudah bagus dipertahankan, kalau jelek harus ditaikkan. Ada yang harus diturunkan, betul nggak? Tergantung apanya. Contoh, TDS bagusnya ya diturunkan, biar segar. pH kalau rendah, naikkan, kan gitu. Kalau nitrat titik tinggi, dia turunkan. Supaya apa? Nanti tidak terjadi lumut, betul nggak? Nah, inilah rahasianya, Pak ya. Kenapa orang yang bikin pabrik, tolong cek lab, tolong bikin merek. Kenapa? Ini fondasi. Kalau air bakunya nggak dites, saya mau ngasih mesin apa? Karena Anda atau konsumen bukan beli barang, tapi beli hasil. Barang kan mau Bapak di Tokopedia banyak, tapi ketika saya beli murah, nggak bener, waduh, gimana ngerawat tuh? Wah, bingung. Gimana masangnya? Wah, bingung. Betul nggak? Jadi bukan beli mesin, tapi beli hasil. Nah, contoh, kayak beli mesin kap. Bapak kebutuhannya berapa kapasitas? Oh, pengen 1000 lebih, ya udah 4 lem. Diimportir itu nggak ada namanya pendukung kayak konveyor, nggak ada. Kita bikinkan. Pak mau ukuran panjang berapa? Sesuai spek, sesuai keinginan konsumen, Pak. Biasanya kalau 4x2 lem minimal 6 meter, Pak. Karena mengimbangi outputnya yang cepat. Kalau dia tuh nggak panjang, repot ya, keburu mentok ya. Ini buat 4x1 lem, Pak. Buat 4 lem. Berarti dia lebih panjang lagi. Ya, betul. Nanti kita sistemnya knockdown, Pak. Bikin 6, nanti bisa disambung. Okay. Ada lagi kelengkapan dari suatu pabrik itu selain tadi air baku, alur proses, kemudian bahan baku. Bahan baku itu contoh, saya rekomendasikan ketebalan 2,8 gram. Biar apa? Jangan terjadi pecah, jangan terjadi bocor. Bocor itu banyak faktor. 1, kap ambilnya 2,6, ini 28 bagus. Lid minimal 52 mikron. Ada yang 55, tapi 525 itu sudah bagus. Tinggal settingannya kap bener, ngepas. Contohnya apa? Ketika sudah dia cetak 1 meter, dia lepasin, dia jangan gelap. Tidak boleh pecah. Kalau dijatuhkan jangan pecah, itu kuat. Berarti kan sudah dicoba kan lebih tahu Bapak udah. Iya, itu namanya gini, Pak. Kalau bahasa SND-nya uji kelayakan. Uji kelayakan itu baik mencari supplier yang berkompeten, dipercaya, spesifiknya jelas. Kalau pabrik gimana Bapak mau pesan? Betul nggak? Kadang-kadang bukan cupnya yang pecah, tapi penutup cupnya juga bisa berpengaruh. Bisa, karena selain ketebalan berpengaruh, settingan mesin cup juga berpengaruh, Pak. Jadi settingan cup itu rata-rata 190 ke atas, Pak. Ya, jadi harus sekian itunya, ini sekian. Nanti kita akan settingkan lah settingan antara bahan dengan mesin. Lanjut, Pak, ada pertanyaan, silakan.